Faslun, adapun ini ialah pasal wa syurutur ramyi, adapun syarat-syarat melempar. Wa syurutur ramyi, adapun syarat-syarat melempar ialah ayakuna, yakni ada itu ramyu bil yadi dengan tangan, in qadaro jika mampu man ala ramyi terhadap melempar, biha dengan yadun. Wa ayakuna, dan yakni ada itu ramyu bil hajari dengan batu. Khobar kali ya. Wa ayakuna, dan yakni ada itu ramyu ialah tetap bil hajari dengan batu. Khobar yakun. Walau yakutan, meskipun batu yakut. Walau yakutan, meskipun batu yakut. Wa hajro hadidin, dan meskipun batu dari besi. Hajro hadidin, dan meskipun batu dari besi. Wa akikon bisa, batu akik bisa. Wa baluron, batu belerang bisa. Wa ayu sama, dan yakni dinamakan itu ramyu. Wa ayu sama, dan yakni dinamakan itu ramyu romyan terhadap melempar. Kan beda, aya ngalungkeun, aya ngalemparnya. Ngalungkeun kan gitu, ngelempar itu. Jadi romyun di sini adalah melempar gitu, jadi bukan ini. Wa ayaksida, dan yakni bermaksud bihi terhadap romyun siapa almarmiyu, orang yang melempar. Marmiyun simpai maf'ul sama. Bihi terhadap romyun siapa almarmiyu yang melempar. Jadi melempar, niat bermaksud melempar. Orang yang melempar bermaksud melempar. Yakinan, dalam keadaan yakin. Yakinan, dalam keadaan yakin. Wa ayakuna, dan yakni ada itu romyun. Wa ayakuna, dan yakni ada itu ramyun ialah sab'a ramyatin, 7 lemparan. Ialah sab'a ramyatin, 7 lemparan, yakinan dalam keadaan yakin, ila kulli jumrotin, sampai setiap jumroh. Jumroh ula, wusto, akobah, 7. Walau bihasotin, meskipun dengan pasir, batu kecil, kerikil. Walau bihasotin, meskipun dengan batu kecil atau pasir, wahidatin, yang satu.
Wa ayyabda'a dan yakni memulai man atau marmi. Wa ayyabda'a dan yakni memulai man pi ayami tasyriki di hari-hari tasyrik. Pi ayami tasyriki di hari-hari tasyrik bil jumrati dengan jumroh. Bil jumrati dengan jumroh allati yang min jihati Arafata dari arah Arafah. Min jihati Arafata dari arah Arafah, summa bil wusta, kemudian dengan jumratul wusta, jumroh yang ada di tengah, tempat lempar jumroh di tengah. Wa yuhtamu dan diakhiri itu romyu. Wa yuhtamu dan diakhiri itu romyu bi jumratil aqobati dengan jumroh aqobah. Wa yuhtamu dan diakhiri itu romyu bi jumratil aqobati dengan jumroh aqobah. Wa ayakuna dan yani ada itu romyu ialah tetap ba'da dukhuli waqti romyi, setelah masuknya waktu melempar. Ialah tetap ba'da dukhuli waqti romyi, setelah masuknya waktu melempar. Wa yadkhulu dan masuk, kalam baru. Wa yadkhulu dan masuk apa waktu romyi jumratil aqobati, apa waktu romyi jumratil aqobati, waktu melempar jumroh aqobah, yauman nahari di hari kurban. Yauman nahari di hari kurban. Kata binti sop sarwabanya rek dikana itisopkeun maka rek kana intisopkeun. Binti sop layalatihi binti sop layalatihi pas kena. Jadi sewaktu dengan malamnya. Pada satu tempat di malam kurban. Pada satu tempat di malam kurban. Jumroh aqobah yang itu teh yang malam kurban. Wa ayyami tasriki dan di hari-hari tasrik. Wa ayyami tasriki dan di hari-hari tasrik. Kalamanya aranya tengenaheun itu. Wa ayyami tasriki tasrik layar dulu. Wa ayyamu tasriki dan adapun hari-hari tasrik. Tadi mah melempar jumroh aqobah yang waktu itu teh yang setelah datang dari Musdalifah. Jadi kalau gak sempet siangnya pas datangnya bisa malamnya juga, gitu, jadi nyambung ke malam. Adapun hari-hari tasrik ialah yang hulu tidak masuk apa waktu romiha, waktu melempar jumroh, illa bidukhuli waktu duhri, kecuali dengan masuknya waktu duhur.
Jadi melempar jumroh di hari-hari tasyrik tidak masuk waktunya kecuali sudah masuk waktu duhur melemparnya itu. Wa yabqa dan tetap apa waktu romyi waktu melempar kulluhu yakni seluruhnya itu waktun adaan pada saat itu ila guru bisyamsi sampai terbenamnya matahari. Adaan pada saat itu dorobnya ila guru bisyamsi sampai terbenamnya matahari. Dari mulai waktu duhur sampai terbenam matahari itu untuk di hari-hari tasyrik. Akhiru ayami tasyriki di akhir hari-hari tasyrik. Akhiru ayami tasyriki di akhir hari-hari tasyrik. Bagaimana kalau tidak sempat di waktu tersebut? Paman maka barang siapa patah lewat pata lewat hu terhadap man apa romyu yaumin melempar untuk satu hari apa romyu yaumin melempar untuk satu hari minal ayami dari macam-macam hari. Artinya misalkan tekaburu sapoe atau tekaburu 2 poe antara 11 atau 12. Ya gimana? Ata maka mendatangkan itu marmi. Ata maka mendatangkan itu marmi bihi terhadap romyun pi bakiyatiha di sesisanya ayam. Tanggal 11 nanti kaburu, oh berarti ngelemparnya besok di tanggal 12. Pibakiyatiha di sesisanya ayam lailan baik itu malam au naharon atau siang. Lakinnahu tapinya marmi ialah yuqaddima mendahulukan marmiyun ialah yuqaddimu mendahulukan itu marmi romyal yaumi terhadap melempar untuk hari alfa iti yang lewat. Ala romyil hadiri mengakhirkan melempar untuk waktu hadir. Ala romyil hadiri mengakhirkan melempar untuk waktu hadir. Jadi kalau tanggal 11 hari tasyrik tidak sempat melempar jumrah, maka dikerjakan di hari ke-12 dan mendahulukan hari yang terlewat, bukan mendahulukan hari yang hadir. Tuh mencoba nama kodo heula baru sholat hadir itu sholat. Nah sekarang kapan masuknya waktu halku wayadkhulu dan masuk. Apa waktul halki waktu mencukur watawaful ifadoti dan tawaf ifadah binisfi lailatin nahari dengan setengah di malam kurban, dengan setengah di malam kurban. Binisfi lailatin nahari dan setengah di malam kurban. Wayastamiru dan tetap itu waktun. Wayastamiru dan tetap itu waktun ila akhiril umuri
sampai akhir umroh. Wayadkhulu dan masuk apa waktu dzabhid dohyati, apa waktu dzabhid dohyati, waktu menyembelih kurban, hewan kurban, waktu menyembelih hewan kurban. Wal hadi dan hadiah, hewan kurban yang dihadiahkan. Alladzi yang sako sudah memberi minum hu terhadap ladzi, sako sudah memberi minum hu terhadap ladzi, siapa al muhrimu orang yang ihram, bil haji terhadap haji, ilal harami ke tanah haram. Idza tolaat apabila terbit, idza tolaat apabila terbit apa asyamsu matahari, yauman nahari di hari kurban, yauman nahari di hari kurban. Nah itu udah masuk waktu menyembelih gitu. Wamado dan lewat itu waktun, wamado dan lewat itu waktun qadra sholatil idi, seukuran sholat id. Kan sholatnya pas terbit gitu nya. Ketika terbit matahari itu sudah masuk waktu menyembelih, ditambah wesa ukuran ngalaksanakeun sholat id gitu maksudnya. Wa khutbataihi dan dua khutbah id. Inti nama sanggeus sholat id jeung khutbah gitu. Wa yastamiru dan tetap itu waktu, wa yastamiru dan tetap itu waktu ila akhiri ayami tasriki sampai akhir di hari-hari tasyrik, ila akhiri ayami tasriki sampai akhir di hari-hari tasyrik. Wa min sunani rami dan ialah tetap dari sunat-sunat melempar. Wa min sunani romi dan ialah tetap dari sebagian min tabid sunat-sunat melempar, ayakuna adapun yakni ada, ayakuna adapun yakni ada itu romyun bil yadil yumna dengan tangan kanan. Berarti tangan kiri ge boleh, cuman sunatna kanan tuh. Bil yadil yumna dengan tangan kanan. Wa ayakuna dan yakni ada itu romyun, wa ayakuna dan yakni ada apa alhaso kerikil, qadrol bakilai seukuran biji kacang. Bakila teh kacang tanah. Suuknya saukuran suuk. Wa ayat sila dan yakni mencuci itu marmi hu terhadap haso,
Wa ayang sila dan yakni mencuci marmihu terhadap haso. Bakila ayal paul wa yukrahu dunahu wa fauqahu. Paul ini kacang tanah dimakruhkan sahandapkeun kacang tanah jeung saluhureuna. Wa ayu kabiro dan yakni membaca takbir itu marmi. Wa ayu kabiro dan yakni membaca takbir itu marmi ma'akul lihasotin serta setiap kerikil. Ma'akul lihasotin serta setiap kerikil. Wa ayas takbila dan yakni menghadap itu marmi al kiblata terhadap kiblat halal romi ketika melempar fi ayami tasriki di hari-hari tasrik. Wa ayat wa dan yani berdoa itu marmi. Wa ayat wa dan yani berdoa itu marmi. Allah terhadap Allah Ta'ala Maha tinggi Allah. Mustaqbilal kiblati dalam keadaan menghadap kiblat. Jadi hal dari idopat. Hal dari kalimat yang idopat. Mustaqbilal kiblati dalam keadaan menghadap kiblat. Ba'da ramil jumratil ula setelah melempar jumroh ula wasaniyati dan wusta. Dibaca lagi.
kurban waya pada sedikit dan pada tasdik lain dulu tidaklah semua waktu atau menyebar di Allah illa berikutnya terjadi kecuali yang keluar waya pokoknya dan tetap bahwa oleh melempar bola yang kesemuanya waktu pada saat itu bila bisa sampai dan nanti kata tadi aja yang kita singkat di hari akhir tasdik kapan kata dan siapa yang meninggalkan terhadapan apa melempar pada hari dan ayami yaitu pada hari itu daripada hari maka mendatangi diri terhadap roh di bagian sisanya ayat tasdik lailan adalah malam mahar atau siang lagi nawa akan tetapi Paslun fil miqati zamani wal makani wa bada'a bi zamani. Di dalam pasal ini menjelaskan mikot zamani dan mikot makani. Nah, berarti ingat ya, mikot itu ada dua, ada zamani, ada makani. Mikot zamani, nah ini berurusan dengan waktunya haji, waktu mengerjakan haji dan umroh, gitu ya. Jadi kalau kita tidak tahu mikot zamani untuk haji dan mikot zamani untuk umroh, nanti bakal salah. Karena nanti untuk haji kan tidak sah mengerjakan haji kecuali di bulan haji. Nah itu mikot namanya, mikot zamani. Ingat. Wal makani, dan yang kedua mikot makani. Mikot makani ini jadi nanti orang-orang yang akan pergi ihram umroh atau ihram haji, mereka akan berada di mikot makani sesuai dengan dari arah mana mereka datang. Karena mikot makani itu kemarin kan terbagi dua secara global. Apabila orangnya dari kota Mekah, kan gitu, kemarin kan dua. Apabila orang yang berhaji dari kota Mekah dan orang yang berhaji dari luar kota Mekah. Orang yang berhaji dari luar kota Mekah, mikotnya ada 5 kemarin. Jadi ada mikot zamani, mikot makani.
Nah, sebelum itu bahwa dalam melaksanakan haji itu penamaan haji itu kan dalam tata cara pelaksanaannya itu kan bisa 3 ya. Yang pertama bisa ifrad atau afrad. Haji afrad dari ininya juga ifrad mufrad gitu ya. Mufrad. Jadi dia fokus mengerjakan haji terlebih dahulu kemudian mengerjakan umroh. Mengerjakan haji di bulan-bulan haji, kemudian setelah melaksanakan rukun haji selesai baru melaksanakan ihram umroh. Ini haji afrad atau ifrad dan ini adalah mengerjakan haji yang afdal. Jadi nanti misalkan mengerjakan haji di bulan haji ya, bulan Dzulhijjah 10 awal itu setelah selesai melempar jumroh di hari-hari tasyrik silakan tinggal langsung melaksanakan umroh. Fokus satu-satu. Ada yang kedua, ada yang disebut haji tamattu. Haji tamattu itu sama ia mengerjakan umroh terlebih dahulu, ya, kemudian mengerjakan haji. Dengan syarat yang untuk haji ini harus di bulan haji. Bagaimana caranya? Misalkan datang, ke Mekah. Ada waktu untuk mengerjakan umroh, maka silakan umroh terlebih dahulu. Setelah selesai umroh, masuk kepada bulan haji, maka langsung melaksanakan haji. Intinya, apabila umroh dikerjakan duluan, kemudian melaksanakan haji, itu namanya haji tamattu. Ada juga haji qiron, ya. Haji qiron itu tidak dalam ininya juga qiron, corona. Corona itu kan nggak barengan, penyakit itu nggak barengan. Nah kan ada jin qiron. Jin qiron itu kemanapun kita pergi akan senantiasa menyertai kita karena memang jin yang diciptakan untuk qiron. Qiron berarti disertakan, dikerjakan dalam waktu yang sama, mengerjakan haji dan umroh di bulan-bulan haji. Kenapa tidak di bulan haji? Udah pasti karena haji itu dikerjakan nanti di bulan-bulan haji. Jadi mengerjakan haji dan umroh dalam waktu yang bersamaan itu hajinya haji qiron. Ya, nanti kalau misalkan dikasih kesempatan, misalkan orang haji lah terus umroh, maka itu hajinya haji afrod. Lebih utama. Umroh lah terus haji, lain berarti yang utama. Artinya dari ketiga ini yang paling utama. Ini juga utama. Haji kan puncak ibadah. Ayah haji mabrur naon? Haji mabrurnya haji diterima ku Allah gitu. Mabrurun. Jadi haji mabrur itu tanda haji yang diterima oleh Allah, berarti dengan dia berhaji itu akan merubah segalanya, itu baik akhlak, ucapan dan yang lainnya, berarti mabrur. Yasihu al-ihram li haji li tawaqqufi sihatil haji alaihi faqala yasihul ihram bil umrah fi ayyi waqtin kana hatta fi asyuril haji. Sah mengerjakan ihram umrah di mana saja waktunya. Itu sah mengerjakan ihram umrah di mana saja waktunya, hatta fi asyuril haji, meskipun umroh ini dikerjakan di bulan haji. Atau ini. Jadi umroh mah waktunya tidak terbatas, tidak dibatasi. Ya, di bulan apa saja silakan mengerjakan umroh. Gitu. Nah kalau ada kesempatan, misalkan ada umroh mah karena biaya juga murah. Gitu. Berbeda dengan biaya haji. Umroh tergantung paket 20 juta, 25 juta gitu umroh. Boleh dikerjakan di mana saja waktu fi ayyi waqtin. Ya, fi ayyi waqtin. Walayasihu al-irami bil haji, akan tetapi sebaliknya tidak sah apabila seseorang mengerjakan ihram untuk haji, apalagi hanya khusus mengerjakan haji wahdahu, gitu ya, tidak disertakan dengan umroh,
Itu ma'an dari barang berarti khusus mengerjakan haji dulu, haji afrod, tidak haji kiron, illa fi asrul haji, kecuali mengerjakan haji ini sah hanya di bulan-bulan haji. Apa saja yang termasuk bulan haji? Syawal, bulan Syawal, tengah Syawal, Dzulqa'dah, wa asrul layalin, dan 10 hari awalin yang pertama. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu bulan haji. Kan tanggal 10 teh harinya kurban. Ya, itu haji. Karena di tanggal 9-nya sudah termasuk wukuf di Arafah. Seseorang yang sudah lewat wukuf di Arafah tidak bisa haji, harus qada. Kenapa hari tasrikat tidak dihitung? Ya, karena yang kemarin meskipun tidak melempar jumrah aqabah tetap sah. Itu asal menghormati kepada hari-hari. Paling nanti aya naon tah? Ya, aya hadna teh gitu. Paham? Karena yang paling pokoknya wukuf di Arafah pada tanggal 9 sampai tanggal 10 pagi. 10 pagi 10 setengahnya. Pika subuh. Pokoknya wukuf di Arafah teh dari duhur sampai eta utama, eta waktu utama sampai malam jam 12 atau sampai subuh, asal sampai subuh. Sampai subuh, tapi paling utama teh sampai maghrib. Soalnya ke di setengah malam yang pertama teh nu perempuan geus dianjurkan berangkat ke Musdalifah gitu. Nah, ini yang paling pokoknya. Ini bulan-bulan haji, Syawal, Dzulqa'dah, nya ayeuna tah bulan Syawal, Dzulqa'dah sampai 10 bulan Dzulhijjah yang pertama. Berarti kurang lebih 70 hari. Nah, itu dalam 70 hari itu khusus bulan-bulan untuk haji. Selain daripada itu tidak sah mengerjakan haji, ya. Makanya tadi mana? Al-ihram payasihu min Dzulhijjah. Payasihu al-ihramu bihi min ibtida'i Syawal ila fajri yaumin nahar. Sah mengerjakan ihram untuk haji itu dari mulai bulan Syawal, asup bulannya lain pas lebaran, asup pas Syawal sampai fajar hari kurban. Benar gitu. Berarti kan wukuf di Arafah itu sampai fajar, sampai subuh kan, sampai fajar di hari kurban. Sesuai. Ya, karena itu paling pokok, paling tidak wukuf di Arafah itu sudah masuk haji gitu. Adapun lainnya bisa dibayar. Gitu, jangan ada. Untuk tawaf ifadah misalkan, iya, tapi bayar kambing ke dihadapkan hadna. Itu paling penting nama wukuf di Arafah. Makanya batasannya sampai sini. Kalau ada waktu maka lanjut. Tawaf ifadah, karena halku, karena jumroh, karena sa'i gitu. Apabila sa'inya tidak dikerjakan ketika datang. Nah, itu 70 hari kurang lebih waktu untuk mengerjakan haji. Syawal 30 hari, Dzulqa'dah 30 hari, wa asrul layalin min Dzulhijjah 10 hari yang pertama dari tanggal 1 sampai tanggal 10 di bulan Dzulhijjah. Paham itu? Nah, itu untuk bulan haji, ya. Jadi 70 hari bulan haji. Adapun Syawal mah unlimited time gitu ya. Tanpa batas waktuna. Bulan naon-naon we mangga rek umroh mah. Tapi berarti misalkan umroh tidak di bulan haji, maka otomatis bakal umroh doang gitu. Tidak akan ada landian yang ini karena ini mah haji akbar, haji tamattu, haji qiran. Jadi teknis dalam melaksanakan haji itu akan terlahir ketiga ini. Adapun hanya mengerjakan umroh di luar waktu yang ini berarti tidak akan bisa langsung mengerjakan haji. Ya. Umpama mengerjakan umroh di bulan Muharram, sok rek nyambung kana haji dilak ene. Kudu kana bulan Syawal. Benar? Maka artinya kalau mengerjakan umroh di luar bulan haji, maka dia hanya mengerjakan umroh saja, sudah pasti. Tapi mengerjakan umroh di bulan haji, kalau ada modal untuk haji, bisa langsung haji.
haji kiron, haji dan umroh dilaksanakan dalam satu waktu eta teh lumayan gitu. Lumayan teknisna melaksanakannya. Nah itu waman. Nah, waman. Paman ahrama bihi qabla duhuliha. Barang siapa yang ihram bihi serta haji. Ihram untuk haji sebelum masuk waktu haji. Au ba'da khurujiha in aqada ihramuhu umratan. Jelas ya. Sehingga barang siapa yang mengerjakan haji atau mengerjakan ihram untuk haji di luar bulan haji, baik itu sebelum masuk waktu haji, bulan haji, waktu haji, atau sudah keluar waktu haji, maka ihramnya berubah menjadi umroh. Otomatisnya ihramnya bakal berubah jadi umroh. Jelas lah orang melaksanakannya saja di luar bulan haji, ya berarti ihram hajinya itu tidak jadi, jadinya hanya untuk ihram umroh. Kabaqiyati Dzulhijjah tuh. Ba'da hurujiha atau misalkan mengerjakan hajinya itu di sesisanya bulan Dzulhijjah di tanggal 11 sampai situ. Tanggal 11 misalkan wukuf di Arafah atau tesah ya. Tesah wukuf di Arafah tanggal 11. Sudah habis waktunya. Itu makanya ihramnya berubah jadi umroh. Atau sebelum tanggal Syawal di bulan Ramadan misalkan haji geus wukuf ka Arafah saya tamati heula. Tidak sah karena belum masuk bulan haji. Berubah ihramnya menjadi umroh. Jadi ihram itu masa orang mah os niat deui gitu. Ya, ihram teh. Beda ihram umroh, haji sok dalir urang. Ihram umroh, ihram untuk umroh, niat untuk umroh, niat untuk haji. Terus nah itu mikot zamani ya. Jadi qauluhu dari yasihul ihram sampai ba'da khurujiha in aqada ihram umratan itu namanya mikot zamani. Mawaqit waktun waktani mawaqitun waktu zamani mawaqit mikot. Nah sekarang dari qauluhu wa man kana bima kata wa aradal haja itu menjelaskan tentang mikot makani. Itu mikot makani. Paham ini saya kan? Apa yang paham? Iya mah trek ningali dina kita ya proses secara langsung mah kan eta mah tergantung kondisi itu ya di urang. Mun di Indonesia itu proses haji kan can nyobaan kan. Artinya kan ieu teh ngajelaskeun dari kitab bukan dari pengalaman. Misalkan bisa dibandingkan, oh pengalaman ternyata uhian itu bisa jadi. Lu penting kan bertentangan dengan rukun-rukun anu pokok seperti wukuf. Nah sekarang mikot makani. Wa man kana bimakata wa aradal haja wajaba alaihi ayahruma bihi minha qabla ayfariqa bunyaraha wal afdalu ayyurima ayahruma min babi baitihi au min hijri Ismail. Sakitu dah. Barang siapa yang berada di Mekah, di kota Mekah berarti itu ya. Orang yang berada di kota Mekah. Mikot makani bagi dua. Mekah artinya orang-orang buat orang kota Mekah. Bigoiri makata kata. Makata bigoiri makata itu. Di Mekah juga nanti terbagi dua. Ada yang ihram haji, ada yang ihram umroh. Nah, mikot untuk Mekah haji itu beda dengan mikot Mekah umroh. Ya,
kecuali orang yang bigori Makkah. Orang yang berada di luar kota Makkah ingin mengerjakan ihram untuk haji atau ihram untuk umroh, itu berada di mikot yang sama. Tapi untuk Makkah beda. Ya, nanti kan. Orang yang berada di Makkah, nih mikot Makkah nih. Arad al-haja, yang pertama dia bermaksud haji. Wajib alaihi ayahuma, maka wajib bagi seseorang tersebut ihram di Mekah. Ya, jadi ihram nate wajib nate geus asup ka Masjidil Haram. Ya, atau geus masuk ke tanah halal. Makanya qabla ayyupariko bunyanaha, sebelum ia berpisah dengan bangunan Mekah. Ya. Saat can berpisah jeung bangunan Mekah, manehna niat didinya di Mekah. Wal